Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Dian dalam pembelajaran daring PPKN. Anak-anak, kita sudah memasuki bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai awal, silakan kalian baca secara cermat naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, terdapat juga hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. UUD tahun 1945 merupakan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Penjelasan. Kemudian sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal, 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal, yaitu diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, dan juga memiliki nilai lestari, yaitu mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. 4. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Juga memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. B. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu A. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Dan terakhir adalah D. Alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, C. Bentuk negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat, D. Dasar negara yaitu Pancasila. Dan terakhir anak-anakku, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan tugas, jangan lupa kirim hasil tugasnya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.